12 IS. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kertas kerja. Simak videonya dengan baik ya. Check this out. Kertas kerja atau neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Berikut bentuk kolom kertas kerja. Pertama, kita isi dulu dengan nama usaha, kemudian kertas kerja, periode, dan dalam ribuan rupiah. Kertas kerja terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo sisi debit dan kredit, penyesuaian sisi debit dan kredit, neraca saldo disesuaikan sisi debit dan kredit, laba rugi sisi debit dan kredit, serta neraca sisi debit dan kredit. Oke, langkah pertama kita akan menyalin akun-akun yang ada di neraca saldo dan transaksi jurnal penyesuaian ke tabel neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja. Pertama, kita salin dulu akun-akun dan jumlah saldo neraca saldo ke tabel neraca saldo di kertas kerja. Ini hasilnya yang telah kita salin, kemudian kita jumlahkan. Selanjutnya kita akan menyalin jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian kita salin satu persatu per transaksi. Yang pertama ada transaksi beban gaji di debit dan utang gaji di kredit sebesar 2.100.000. Maka kita salin di kolom kertas kerja bagian jurnal penyesuaian. Karena beban gaji sudah ada, maka langsung kita salin beban gaji di debit sebesar 2.100.000. Karena kita dalam ribuan rupiah, maka kita bikin 2.100. Kemudian utang gaji 2.100.000 di kredit, maka kita salin di kolom kertas kerja. Karena utang gaji belum ada, maka kita bikin nama akun baru. Di bawah ini untuk menulis nama akun baru, utang gaji sebesar 2.100.000 di sisi kredit. Kemudian ada beban sewa di debit sebesar 2 juta. Kita lihat apakah ada nama akun beban sewa. Jika belum ada, maka kita tambahkan di bawah beban sewa. Kemudian kita isi nomor akunnya sebesar 2 juta di debit. Selanjutnya, transaksi di kreditnya sewa bayar di muka sebesar 2 juta. Karena sewa bayar di muka sudah ada, maka kita tinggal menyalin angkanya di tabel penyesuaian sisi kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya kita akan menyalin beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Karena beban penyusutan peralatan belum ada, maka kita tulis nama akun baru di bawah. Beban penyusutan peralatan jumlahnya sebesar 1.865.000 karena ini dalam ribuan rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.865 di sisi kredit. Kita beri nama nomor akunnya setelah kendaraan 1, 2, 3 untuk akumulasi penyusutan peralatan. Selanjutnya ada beban perlengkapan. Karena beban perlengkapan belum ada, kita buat di bawah beban perlengkapan. Nilainya beban perlengkapan dengan nomor akun. Tadi kita ada salah, ini 516, ini 517, kemudian beban perlengkapan 518. Jumlahnya sebesar 1.950.000 di sisi debit. Maka kita isi 1.950.000 juga di sisi debit.
Kemudian perlengkapan di sisi kredit 1950. Karena nama akun perlengkapan sudah ada, maka kita bikin perlengkapan untuk jurnal penyesuaian di sisi kredit 1950. Selanjutnya, beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan, kita bikin nama akun yang baru karena nama akunnya belum ada. Kemudian kita isi nominalnya 2240 di debit sesuai dengan yang ada di jurnal penyesuaian. Nama akunnya kita urutkan. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 2240 mengikuti nomor akun setelah akumulasi penyusutan kendaraan berarti 124. Yang terakhir ada iklan bayar di muka di debit sebesar 170.000. Kita lihat apakah sudah ada nama akun iklan bayar di muka. Kalau belum berarti kita bikin nama akun baru iklan bayar di muka. Dengan nomor akunnya berarti setelah sewa bayar di muka 115 di sisi debit sebesar 170.000. Perhatikan ya isinya di kolom penyesuaian. Kemudian di sisi kredit ada beban iklan, maka kita isi beban iklan di kredit karena nama akun beban iklan sudah ada di neraca saldo, maka beban iklan di tabel penyesuaian sisi kredit sebesar 170.000. Selanjutnya, kita akan mengisi tabel neraca saldo disesuaikan. Untuk tabel neraca saldo disesuaikan, saldonya adalah saldo neraca saldo kita tambah atau kita jumlahkan dengan jumlah penyesuaian. Seperti kas, karena tidak mengalami penyesuaian, maka jumlahnya akan tetap. Begitu juga dengan piutang usaha, maka kita tinggal salin dari jumlah saldo neraca saldo sama dengan jumlah neraca saldo disesuaikan. Kemudian ada perlengkapan. Nah, perlengkapan di neraca saldo di sisi debit, kemudian penyesuaian di kredit. Maka dia dikurangi. Kita tulis di sisi debit. Berarti 6750 dikurang 1950 dapat hasil 4.800. Sewa bayar di muka juga seperti itu, kita kurangi. Kemudian untuk peralatan dan kendaraan tidak mengalami perubahan, tidak mengalami penyesuaian, maka jumlahnya tetap kita tulis. Selanjutnya untuk utang usaha, utang bank, modal, prive, pendapatan jasa, pendapatan sewa juga tidak mengalami perubahan saldo, tidak mengalami penyesuaian saldo, maka jumlahnya tetap. Kemudian selanjutnya ada beban gaji. Beban gaji di debit penyesuaian maka dia ditambah 8850 ditambah dengan 2100. Kemudian beban listrik dan telepon tidak mengalami perubahan, kita salin saldonya. Begitu juga dengan beban administrasi dan umum, beban lain-lain, beban iklan. Beban iklan mengalami pengurangan karena di neraca saldo di debit, penyesuaian di kredit, maka kita kurangkan. Kemudian untuk akun-akun tambahan di bawah, kita tinggal salin saja langsung dari jurnal penyesuaian ke neraca saldo disesuaikan. Utang gaji di kredit, penyesuaian, maka kita bikin neraca saldo disesuaikannya juga di kredit. Kemudian beban sewa di debit, akumulasi penyusutan di kredit, seterusnya kita salin saja jumlah dan posisinya di posisi yang sama. Kemudian kita jumlahkan jurnal penyesuaian dengan neraca saldo disesuaikan. Jumlahnya harus sama antara sisi debit dan kredit. Jika jumlah sudah sama, maka pengerjaan atau kerjaan yang kita lakukan sudah benar. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom laba rugi. Kolom laba rugi diisi hanya dengan akun-akun pendapatan dan beban dari neraca saldo disesuaikan. Jadi yang kita pindahkan ke kolom laba rugi hanya pendapatan dan beban, jumlahnya adalah jumlah yang ada di neraca saldo disesuaikan. Jadi angka yang kita ambil adalah angka dari neraca saldo disesuaikan. Maka yang kita salin pendapatan di jasa
dikredit disesuaikan, maka laba rugi dia juga dikredit. 30.150, kemudian pendapatan sewa 8.500, kemudian beban gaji, beban listrik dan telepon, beban administrasi dan umum, beban lain-lain. Kita salin jumlahnya berdasarkan neraca saldo disesuaikan, bukan neraca saldo yang awal lagi, karena jumlahnya telah kita sesuaikan. Ada beban iklan 680, kemudian beban di sini ada beban sewa, maka kita pindahkan dia ke kolom laba rugi 2.000, beban penyusutan peralatan, kemudian beban perlengkapan, beban penyusutan kendaraan, dan itu saja berarti yang kita pindahkan ke kolom laba rugi. Selanjutnya, untuk kolom neraca kita pindahkan adalah akun-akun harta, utang, dan modal. Berarti selain pendapatan dan beban. Maka kita pindahkan harta dari kas. Kalau dia di debit, maka di neraca juga di debit. Kemudian ada utang, utang usaha, utang bank, modal, prive. Ini kita salin. Jumlahnya berdasarkan saldo yang ada disesuaikan, kita pindahkan ke kolom neraca. Kemudian ada di sini yang paling bawah ada utang gaji, dikredit, maka dia juga dikredit. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian ada iklan bayar di muka. Yang terakhir ada iklan bayar di muka. Jadi dapat kita ambil kesimpulan yang dipindahkan ke kolom laba rugi adalah akun-akun nominal atau pendapatan dan beban dari neraca saldo disesuaikan, sedangkan kolom neraca adalah akun-akun real, harta, utang, dan modal. Jumlahnya adalah sebesar saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan. Oke, selanjutnya kita akan menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca. Nah, di sini kita lihat jumlahnya tidak sama antara debit dan kredit. Untuk laba rugi, sisi kredit merupakan pendapatan, sedangkan sisi debit merupakan beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka itu laba. Kita kurangi dulu, sisi kredit dikurangi dengan sisi debit. 38.650 dikurang dengan 2.335, maka diperoleh nilainya 16.315. Kemudian kolom neraca juga seperti itu, kita kurangi, hasilnya sama, maka ini membuktikan bahwa catatan kita sudah benar. Hasil pengurangan ini sebesar 16.315 itu merupakan laba usaha yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi, seperti ini tabel kertas kerja yang telah kita selesaikan. Sekian materi kita pada video kali ini. Teacher yakin Anda semua dapat memahami materi pada video kali ini. Terima kasih, semangat belajar, dan salam hebat. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya.